Polisi masih menyelidiki kasus 4 anak yang tewas di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ayah dari 4 anak tersebut diduga sebagai pelaku pembunuhan. Bergabung produser lapangan Arief Kurniawan. Selamat sore Arief. Arief, bagaimana perkembangan penyelidikan dari kasus ini? Ya, sampai sore hari ini di TKP saat ini saya berada di depan rumah kontrak Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat ini masih terpantau sepi ya. Dan tetangga sekitar tadi pasca terungkapnya jenazah 4 anak ini, saat ini kondisi di sini, terutama tangga-tangga ini menutup diri dari awak media. Yang kami himpun di sini, ini malam itu peristiwa KDRT itu terjadi dialami oleh istri terduga pelaku yang berinisial D. Dan pada Sabtu malam juga itu kemudian korban D ini kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan di RSUD Pasar Minggu. Dan menurut keterangan dan kesaksian warga yang ada di sini, itu warga di sini melihat bahwa ketika DM dirujuk ke rumah sakit itu keluar darah dari hidung dan juga dari mulut. Dan bahkan suami D sendiri yang berinisial P yang disebut sebagai terduga pelaku ini ikut menggotong korban untuk dibawa ke rumah sakit. Dan memang informasi dari saksi di sini ini kakak ipar dari P, yaitu kakak kandung dari D, inilah yang melaporkan terduga pelaku ke Polsek Jagakarsa atas dugaan KDRT. Dan keterangan juga dari warga di sini itu pada hari Senin itu keempat anak yang ditemukan tewas pada hari Rabu itu masih terlihat bermain di depan rumah kontrakan. Jadi masih belum ada kegiatan atau peristiwa yang mencurigakan yang dilihat oleh warga sekitar. Dan itu baru terlihat mencurigakan pada hari Rabu pagi, karena Rabu pagi itulah mulai tercium bau busuk dan menyengat di rumah kontrakan yang ada di belakang saya ini. Dan memang dari keterangan warga yang ada di sini, pada saat terduga pelaku ini melancarkan aksi kejamnya, itu tetangga di sekitar tidak ada mendengar teriakan sama sekali, tidak ada mendengar kecurigaan suara-suara sama sekali. Jadi itu betul-betul aksi kejamnya dilakukan dengan senyap, sehingga akhirnya baru bisa terungkap pada saat hari Rabu pagi. Dan pada Rabu sore itu baru bisa didobrak, baru dievakuasi. Dan sampai dengan sore hari ini, 4 anak yang ditemukan pada Rabu malam itu belum ada keterangan resmi, baik itu dari Rumah Sakit Polri ataupun dari pihak Polres Jakarta Selatan, karena memang proses otopsi terhadap keempat jenazah anak tersebut masih terus dilakukan sampai dengan sore hari ini. Dan informasi terakhir yang kami terima itu korban atau D yang tadinya dirawat di RSUD Pasar Minggu itu sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Polri untuk memudahkan proses penyidikan. Dan juga rencananya itu terduga pelaku, yaitu ayah korban anak, dan itu juga akan dipindahkan ke Rumah Sakit Polri agar proses penyidikan itu bisa secara koordinasi dan juga memudahkan penyidik. Tiffany. Baik, Arief, bagaimana profil terduga pelaku sendiri di mata para tetangga? Artinya profil ini dari bagaimana terduga pelaku bersosialisasi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tadi Anda sebutkan ada laporan yang masuk terkait dengan dugaan KDRT yang dilancarkan oleh terduga pelaku kepada sang istri. Apakah sebelumnya tetangga, orang-orang yang berada di sekitar rumah atau kontrakan tersebut tidak pernah melihat, mendengar baik dari ibu maupun dari 4 anak ada sesuatu yang tidak beres dalam keluarga ini? Ya, Tiffany, memang itu diakui oleh pemilik kontrakan bahwa memang profil dari korban yang mengontrak di sini ini tertutup ya. Dan dari korban sendiri, dari istri P yaitu D itu tidak terlalu banyak bersosialisasi kepada warga sekitar. Dan memang percekcokan antara P dan juga D itu baru terdengar itu pada hari Sabtu malam kemarin. Dan pada Sabtu malam kemarin itulah kakak dari korban itu D itu datang ke lokasi dan sudah melaporkan KDRT kepada pihak Polsek Jagakarsa. Dan baru pada hari Sabtu malam itulah warga yang ada di sini baru tahu bahwa ada peristiwa KDRT yang dialami oleh D yang dilakukan oleh suaminya sendiri, yaitu P. Dan memang informasi juga dari warga sekitar ini, P sendiri ini diketahui memang sudah
menunggak bayar kontrakan itu selama 4 bulan. Dan oleh pihak pemilik kontrakan itu korban diberikan tenggat waktu sampai dengan 15 Desember untuk melunasi tunggakan selama 4 bulan. Jika tidak dilunasi maka korban diminta untuk pindah dari kontrakan. Dan memang informasi juga dari warga sekitar, memang dari pasangan suami istri ini, P dan D ini, P diketahui memang tidak memiliki pekerjaan karena terdampak COVID-19 dan ia mengalami pemutusan hubungan kerja, dan otomatis D ini menjadi tulang punggung keluarga. Dan memang diduga faktor ekonomi inilah yang menyebabkan pemicu terjadi percekcokan antara P dan D yang kemudian akhirnya berakhir tragis dengan tewasnya keempat anak mereka. Tiffany. Baik, terima kasih Arief Kurniawan atas laporan Anda. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini. Selamat sore Arief, selamat bertugas kembali.